Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu jaminan. Istilah jaminan itu berasal dari kata jamin yang berarti tanggung. Nah, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Selanjutnya, hubungan utang piutang antara si debitur dan kreditur yang seringkali disertai jaminan. Nah, jaminan tersebut dapat berupa benda dan dapat pula berupa uang. Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah hubungan utang piutang dengan jaminan benda. Apabila ada benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya. Dengan ini, debitur tidak membayar utangnya atau wan prestasi. Selanjutnya, pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum jaminan antara pemberi jaminan, yaitu debitur, dan penerima jaminan, yaitu kreditur. Sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu, atau yang dimaksud dengan kredit, dengan suatu jaminan, yaitu benda atau orang tertentu. Dalam hukum jaminan ini, tidak hanya mengatur tentang perlindungan terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja, melainkan juga mengatur tentang perlindungan hukum jaminan terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang. Selanjutnya, hukum jaminan menurut ahli. Di sini ada dua contoh pengertian hukum jaminan menurut para ahli. Yang pertama adalah dari J. Satrio, yang menjelaskan hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Di sini, Satrio memfokuskan pada pengaturan terhadap hak kreditur semata dan tidak memperhatikan hak debitur. Selanjutnya, menurut Prof. M. Ali Mansur, menurutnya, hukum jaminan merupakan aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur terkait pembebanan jaminan dalam pemberian kredit. Jaminan umum. Apa itu jaminan umum? Dalam hukum jaminan, dikenal adanya jaminan umum yang biasa juga disebut sebagai jaminan hutang. Jaminan umum merupakan jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua kebendaan si berhutang, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, baik yang sudah ada atau yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dapat disimpulkan bahwa kekayaan seseorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua hutangnya. Dalam hukum Jerman ini disebut sebagai haktang. Selanjutnya, asas hukum jaminan yang terdiri dari yang pertama, asas publicity, yaitu semua hak harus didaftarkan agar pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda tersebut adalah benda jaminan. Hak ini terdiri dari hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek. Yang kedua, asas spesialitas, yaitu benda yang dibebani hak jaminan ditunjuk secara khusus atau sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Yang ketiga, asas tidak dapat dibagi, yaitu walaupun hutang sudah lunas sebagian, barang jaminan dan hak tanggungan, hak fidusia, hipotek,
serta hak gadai hanya boleh diambil ketika hutang sudah lunas. Yang keempat, asas implicit selling, yaitu barang jaminan harus ada pada penerima gadai. Yang kelima, asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukanlah kesatuan. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan hak pakai. Selanjutnya, agar lebih komplit, dijelaskan pula asas hukum jaminan umum yang terdiri dari yang pertama, asas teritorial, yaitu menentukan barang jaminan yang ada di Indonesia hanya dapat jaminan utang sejauh perjanjian utang maupun pengikatan hipotek tersebut dibuat di Indonesia. Yang kedua, asas aksesorir, yaitu suatu perjanjian ada apabila terdapat perjanjian pokoknya. Asas ini terdapat dalam pasal 1821 BW. Yang ketiga, asas hak preferensi, yaitu pihak kreditur kepada siapa debitur telah menjamin utangnya pada umumnya mempunyai hak atas jaminan kredit tersebut untuk pelunasan utangnya yang mesti didahulukan dari kreditur lainnya. Yang keempat, asas non-distribusi, yaitu suatu hak jaminan tidak dapat dipecah-pecah kepada beberapa orang kreditur. Yang kelima, asas publisitas, yaitu suatu jaminan utang harus dipublikasikan sehingga diketahui umum. Selanjutnya, yang keenam, asas eksistensi benda, yaitu suatu hipotek atau hak tanggungan hanya dapat diletakkan pada benda yang benar-benar ada. Yang ketujuh, asas formalis, yaitu terdapat tata cara yang diharuskan oleh undang-undang untuk melakukan suatu perjanjian, yaitu keharusan pembuatan akta, pencatatan, pelaksanaan di depan pejabat, dan penggunaan kata tertentu. Yang kedelapan, asas mengikuti benda, yaitu hak jaminan adalah hak kebendaan, sehingga hak jaminan akan selalu pada benda tersebut, walaupun benda tersebut telah berpindah. Yang kesembilan, larangan janji penggunaan benda jaminan untuk dimiliki sendiri, yaitu kreditur dilarang untuk memiliki benda jaminan untuk dimiliki sendiri. Yang kesepuluh, eksistensi perjanjian pokok, yaitu benda jaminan dapat diikat setelah ada perjanjian pokoknya. Selanjutnya, terdapat asas hukum jaminan menurut Salim HS, yang terdiri dari yang pertama, asas filosofis, ialah asas di mana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kedua, asas konstitusional,
ialah asas di mana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus didasarkan pada hukum dasar atau konstitusi. Apabila bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut harus dicabut. Yang ketiga, asas politis ialah asas di mana segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan kepada TAP MPR. Yang keempat, asas operasional atau konkret ialah asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang hukum jaminan umum, antara lain Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa juga disebut dengan KUH Perdata, yang berbunyi, segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 3 asas yang terkandung di dalamnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asas Schuld dan Haftung, yang berarti setiap orang bertanggung jawab terhadap hutangnya, yaitu penyediaan kekayaannya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang akan dijual untuk melunasi hutangnya. Yang kedua, asas kepercayaan, yang berarti setiap orang memberikan hutang kepada orang lain haruslah didasari atas rasa percaya bahwa debitur akan memenuhi prestasinya. Yang ketiga, asas moral, yang berarti setiap orang wajib memenuhi janjinya. Selain itu, ada juga Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga mengatur tentang hukum jaminan umum, yang berbunyi, barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan hutang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 2 asas yang terkandung di dalamnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asas paritas kreditorium, yang berarti kedudukan para kreditur ialah sama. Yang kedua, asas keseimbangan, yang berarti masing-masing kreditur memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditur yang lain.